Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan putra Tamara Tiasmara dan Angger Dimas, Dante. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Yuda diduga melakukan pembunuhan dengan menenggelamkan Dante ke kolam renang. Kasus ini rupanya mendapat sorotan dari para pakar hukum, salah satunya adalah Dr. Hairul Huda SHMH. Menurut ahli hukum pidana ini, langkah yang dilakukan pihak kepolisian sudah tepat. Iya, dari apa yang saya baca ini memang persoalannya sangat personal, dari tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian dengan korban, katakanlah seperti itu, sehingga memang sejauh ini langkah-langkah yang dilakukan pihak penyidik, saya kira sudah tepat, kata Dr. Hairul Huda SHMH di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, 21 Februari 2024. Untuk memastikan kepastian aspek tindak pidana, terutama yang saya kira paling kuat adalah kesengajaan. Menyebabkan orang meninggal paling tidak ya, jadi pembunuhan atau kelalaian yang menyebabkan meninggal dunia, sambungnya. 1. Penuhi unsur pidana. Hairul Huda juga menambahkan, dari rekaman CCTV serta hasil autopsi jenazah Dante, dua unsur tersebut nantinya akan jadi bahan bukti pihak kepolisian dalam menangani kasus dugaan pembunuhan anak Tamara. Saya kira yang paling kuat sebenarnya adanya rekaman CCTV dari peristiwa tersebut, yang di situ terlihat dan dihubungkan dari hasil korban. Jadi, pemeriksaan atas jenazah yang dilakukan terhadap korban ini tentu juga nantinya berkolerasi, ujarnya. 2. Keterlibatan sang ibu. Ramainya kabar duka ini pun membuat publik berspekulasi bahwa Tamara turut serta dalam merencanakan pembunuhan sang anak. Apalagi, sebelum Dante meninggal, Tamara dan sang kekasih sebelumnya sudah mengecek kolam renang yang akan mereka kunjungi bersama. Rencana dalam hukum pidana itu sebenarnya tidak ada, pembunuhan berencana itu sebenarnya tidak ada, tapi yang benar adalah pembunuhan yang dipikir-pikir. Jadi, ada jeda waktu yang cukup panjang maupun pendek untuk memikirkan perbuatannya, kata Hairul Huda. Ada dua belah pihak, orang tua korban dan si tersangka, katakanlah begitu ingin merencanakan sesuatu, apa dasarnya? Karena perbuatan seperti itu terlihat sekali spontan. Tidak ada dasar yang menyatakan rencana dalam hal ini. Kalau misalnya orang tua korban sebelumnya survei atau mengunjungi tempat yang kemudian menjadi TKP, itu saya kira soal kebiasaan, sambungnya. 3. Tamara tak terlibat. Sebagai ahli hukum, hal utama yang harus dilihat dan diperhatikan adalah fakta-fakta yang ada di lapangan. Dari fakta tersebut, nantinya dapat diperoleh apakah Tamara benar-benar terlibat. Kalau orang hukum bicara soal fakta, jadi fakta-fakta tidak menghubungkan. Ya, saya dengar, lihat, baca faktanya, kurang lebih antara pelaku dan ibu korban ini menjalin hubungan 2 tahun, dan mereka sudah biasa pergi bersama, paparnya. Si pelaku juga mempunyai anak yang sebaya, katakanlah dengan korban yang biasa juga bergaul. Nah, itu fakta-fakta yang kita lihat, yang kita coba konsumsi secara hukum. Kalau kita konsumsi secara hukum, peristiwa ini agak sulit dikaitkan dengan adanya keterlibatan si ibu, imbuhnya. 4. Lalai. Dugaan lain, Tamara Tiasmara dituding lalai dalam menjaga anaknya, hingga berujung kematian. Namun dari kacamata hukum, dari rekaman CCTV tak memperlihatkan kelalaian dari sang ibu, melainkan ada intervensi lain dari pelaku. Dia tidak membiarkan anaknya pergi ke kolam renangnya sendiri, tapi pergi bersama teman dekatnya dan anaknya, katakanlah seperti itu. Jadi, baru dikatakan lalai kalau anak ini jalan sendiri ke kolam tanpa pengawasan ibunya karena tidak pandai berenang akhirnya tenggelam, tuturnya. Lalu kemudian meninggalnya korban dari CCTV kan bukan karena tenggelam atau tidak cukup pandai berenang, ada intervensi fisik dari si pelaku terhadap tubuh korban yang menyebabkan korban tidak dalam keadaan yang leluasa, hingga kemudian berujung pada kematian, tutup Hairul. Tamara Tiasmara mendatangi Biro Sumber Daya Manusia Polda Metro Jaya pada Kamis sore, 15 Februari 2024. Didampingi oleh Sandi Arifin selaku kuasa hukum, ia menjalani asesmen psikologi forensik yang masih berkaitan dengan proses penyidikan meninggalnya sang anak bernama Dante. Setelah kurang lebih 3 jam di dalam ruangan, Tamara meminta penundaan wawancara karena kelelahan. Ia siap apabila nanti dipanggil untuk diwawancara kembali. Diinformasikan bila Tamara Tiasmara diperiksa oleh 3 orang. Sandi Arifin tidak ikut masuk ke ruangan karena pembicaraan yang terjadi bersifat rahasia. Karena sifatnya rahasia, kami sebagai kuasa hukum ada di ruangan sendiri. Kita nggak dampingi, hanya Mbak Tamara dan pihak yang mewawancarai.
Kita nggak tahu apa yang ditanya di dalam, ucap Sandi. Lebih lanjut Tamara Tiasmara menjelaskan bila selama 3 jam ia mendapatkan 10 pertanyaan. Jawaban yang diberikan diungkap lebih mendalam. Kasus kematian Dante putra Tamara Tiasmara dan ex-suami, DJ Angger Dimas masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Namun, di tengah kasus kematian Dante, masalah rumah tangga Angger dan Tamara saat masih menikah mendadak saja kembali muncul. Terkuak fakta bahwa Tamara pernah melaporkan Angger ke polisi terkait kasus dugaan KDRT atau penganiayaan. Rupanya, beberapa orang menyayangkan munculnya kasus KDRT tersebut lantaran dikhawatirkan bisa menutup kasus kematian Dante. Pasalnya, semua pihak ingin fokus mengusut tuntas penyebab kematian bocah 6 tahun tersebut. Angger Dimas pun tak banyak memberikan keterangan soal dugaan KDRT yang dilaporkan Tamara. Sebaliknya, DJ 35 tahun asal Jakarta ini memilih fokus untuk mencari keadilan bagi Dante. Angger juga menyampaikan pesan usai kasus Dante dikhawatirkan mulai anyep buntut masalah KDRT yang dilaporkan Tamara. Angger berterima kasih kepada semua pihak yang tetap fokus mengawal kasus kematian sang putra. Angger juga memastikan bahwa dirinya tak condong ke pihak manapun, selain hanya mencari keadilan untuk Dante. Dan di Jumat baik ini gue ingin berterima kasih kepada media yang fokus di kasus meninggalnya Dede Naga belok kemana-mana serta memberi info langsung maupun tak langsung. Netizen yang mengikuti kasus ini dan kritis menyuarakan justice for Dante. Gak usah bingung kawan, gue tidak di pihak manapun kecuali stand with Dante, tulis Angger lewat instastory-nya hari ini, Jumat 23 Februari. Selain itu, Angger juga menyisipkan emoji tertawa atas keterangan yang menyinggung Tamara. Akun dengan nama Diari Cesi itu terlihat menyayangkan beberapa sikap Tamara. Termasuk, mencuatnya laporan KDRT-nya di tengah kasus kematian Dante. Yang ngomong Dante trauma gak mau berenang bukan cuma pihak sekolah sih tapi bapaknya juga Angger Dimas. Terus yang jadi pertanyaan lagi fokus kasus pembunuhan kok malah bikin laporan KDRT di tahun 2023. Aneh, sentil akun tersebut.